melanjut perbincangan kita tadi pada titik tentang wayang kulit ya Pak Kentut. Nah, wayang kulit itu sebenarnya arti wayang itu apa Pak Kentut? Kan biasanya dipentaskan di kelir atau geber itu. Begini, itu menurut dulu dosen saya itu RIS Broto Kesowo. Itu juga menurut Dr. Andes Warsito. Juga ada juga Dr. Andes Suroto itu dalam karya punya pewayangan. Juga Sastro Mirudo. Ini wayang itu dari yang. Yang itu artinya leluhur, dahyang. Jadi dahyang itu sebenarnya bukan setan. Leluhur yang ada di situ, penunggu desa atau cikal bakal orang yang pertama dikubur pertama kali di situ. Ini leluhurnya namanya yang, dahyang. Ya, wahyang, karena wayang artinya bayangan. Itu loh, bayangan. Kemudian di situ kan ya mestinya yang namanya leluhur itu kan menceritakan toh Mas. Jadi ini begini, kitab itu Ramayana, baik Mahabharata itu semuanya dari India. Dan itu Hindu gitu. Jadi Hindu masuk ke sini tuh kan orang Jawa itu sudah mempunyai apa ya? Sudah mempunyai kepercayaan sendiri. Itu mungkin sampai sekarang. Yaitu namanya apa? Ya itu tadi mikul dur mendem jeruk, orang Jawa itu begitu. Jadi leluhurnya itu selalu sebenarnya bukan dipuja-puja, diingat-ingat dan bukan disembah, bukan diingat-ingat dan didoakan, selalu didoakan. Kalau di Mentares itu ya saya tidak setuju. Sebab begini, kalau orang mantu ya kan itu datang ke kuburnya yangnya atau orang tuanya itu di sana yang Jawa itu memberitahu sudah gitu saja, tidak ada. Kalau saya itu memberitahu. Oh ini lewat doa. Ya lewat doa. Jadi kan tidak menyembah itu. Tapi orang Jawa sudah ketat sekali. Jadi Hindu itu kalau tidak mau mengubah dulu itu tidak mau masuk ke sini, saya kira kesulitan atau tidak bisa berkembang. Mengubahnya bagaimana? Itu kan percaya dengan dewa-dewa, gitu loh. Tapi di situ karena apa? Di orang Jawa di sini, ada ini tadi kepercayaan itu. Orang Jawa asli di sini, dia memasukkan ini, ya sampai ngono. Baik gitu loh, saya terima, gitu loh. Kalau itu dia anti, ya tidak mungkin bisa berkembang, tidak. Lalu dia masuk pada garda depan, mempengaruhi penguasa toh, dengan itu tadi menyebut agama. Memang agama Hindu. Buddha pun juga aneh toh, Indonesia ini loh, Jawa ini loh. Buddha itu di mana India sudah pecah menjadi dua golongan, tapi masuk ke Jawa ya masih dua golongan. Buddha Buddha Mahayana dan Buddha, saya kurang. Itu Buddha Hindu itu juga lain dengan Bali punya. Ya lain, tapi ini aneh. Buddha itu masuk ke sini kerap gitu deh. Itu justru dua golongan yang dari ini menjadi rukun di sini. Jangankan dengan Buddha dan Buddha, dengan Hindu saja rukun, malah besanan itu. Dia Pramudiawan yang meminta Bubono atau itu mas kawin Candi Borobudur itu kan itu dipinang orang Hindu, itu Hindu Tantrayana. Kita menjurus ke wayang kulit lagi Pak. Ini nanti sampai situ ya. Ya, kita menjurus ke wayang kulit. Wayang kulit itu kan saya sering nonton itu kan ada dulu kan pakai blencong itu Pak. Itu lampu. Katanya ada makna sendiri itu blencong itu. Ada blencong itu. Selain untuk penerangan pementasan. Blencong kan biasanya dari apa tuh? Dari apa ya? Ini loh Pak. Dari kayu dan di situ ada tempurungnya. Oh, pakai tempurung. Itu pakai tempurung.
terus ada apa minyak apa itu minyak kelapa, dan di situ ada jatahnya gitu. Dan itu terang sekali waktu itu. Berarti ketika awal-awal pementasan Sunan Kalijogo itu juga pakai Blincong supaya apa bayangannya bisa bergerak, kelihatan. Jadi dia bergerak. Sindah. Oh ya. Baik, kita lanjut kepada pembicaraan wayang kulit, seputaran wayang kulit. Kan ini adat budaya Jawa yang sampai sekarang masih dilestarikan, Pak, tentunya. Nah, kita bicara seputaran itu saja, kita masuk kepada adat budaya yang kemarin Pak Kentut pernah bilang itu Desa Mawacoro, Negoro Mawototo. Ya. Kita kepada lokal Galmati, Pak Kentut. Nah, awal-awal masuk ke desa-desa itu berarti yang tadi dalang umum masyarakat itu yang awal-awalnya itu. Keturunan, jadi mbahnya dalang, nanti dalang gitu. Iya. Agak sini lagi, Pak. Ya. Jadi untuk dalang itu berarti banyakkan keturunan dalang sehingga menjadi dalang, Pak Kentut ya. Untuk Galmati, Pak Kentut. Sebenarnya menurut sepengetahuan panjenengan, Galmati ini desa Galmati itu pertama kali pentas wayang itu mungkin sampean tahu kira-kira? Wah, itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Pertama kali pentas wayang tidak tahu. Itu sudah zaman nenek moyang, kalau orang punya kerja, terutama mantu atau supitan. Ya. Itu pasti nanggap wayang itu. Itu loh. Tapi pertama kali wayang di sini siapa yang mendalang atau tidak tahu. Saya tidak tahu. Iya. Tapi kalau rasulan itu ya memang. Jadi pementasan wayang kulit itu berarti upacara-upacara tertentu saja, tidak. Misalnya. Dan itu ada lakon yang loh Pak. Lakon yang gawat itu. Misalnya Baratayuda. Ini tidak boleh sembarangan. Lalu lakon ruatan itu dalangnya saja juga harus dalang yang itu bisa terjadi malapetaka, betul. Dia kan dalang tuh biasanya karena senang, roh biasanya kan masuk di situ, masuk di dalam apa? Di dalam dalangnya dan masuk dalam wayangnya, sehingga kadang-kadang orang itu tidak sadar dalam seorang dalang. Jadi omongan keluar sendiri dari mulut itu. Oh, ada roh. Iya, seperti itu. Yang tidak gitu. Kemudian untuk adat istiadat budaya Jawa terutama kalau Galmati dan mungkin juga desa-desa lain juga sama ya Pak. Yang kemarin pernah disinggung masalah budaya metik itu Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali secara detailnya itu Pak. Itu ya sekarang tuh hampir tinggal cerita tuh Mas. Metik itu sekarang hampir tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi yang namanya metik itu memetik padi dulu loh ya. Dari sawah itu dengan upacara. Jenenge Mboyong Mbok Sri. Jadi orang Jawa tuh termasuk di desa ini apa pangan padi, terima padi ini selalu pokoknya dihaji-hajikan, didewa-dewakan, disembah. Saya juga tidak setuju. Bahan pangan utama. Jadi itu biasanya kan ada nektu toh Mas, orang Jawa itu misalnya hari apa, itu jaraknya berapa, nektunya itu digabung apa dengan apa itu, nanti metiknya batang itu juga jumlah itu saja. Gitu loh. Saya kan punya ini, saya sering ditanya orang punya hajat mantu, mencari weton. Oh ini kalender ini ya, kalender 4000 tahun ya. Kalender pintar. Itu untuk mencari apa namanya weton. Termasuk sangat apa bijak. Kembali pada budaya metik tadi Pak, mumpung saya masih ingat, itu yang melaksanakan memimpin upacara acara metik itu sebenarnya siapa Pak Kentut yang berhak untuk memimpin acara itu? Itu tetua desa, pemangku adat atau pemangku adat biasanya gitu. Artinya tidak sembarang orang bisa. Tidak. Itu ada. Ubur rampe ini apa Itu ya ada jadah, ada wajib, ada apa tuh? Sego golong. Lalu ada sego janganan dari sayur-sayuran itu, udang, ada terancaman, ada panggang ayam.
lalu ada pisang dan sebagainya. Berarti banyak sekali ya Borampe untuk metik. Itu makna metik sendiri itu soalnya apa Pak? Makna daripada metik itu ya bersyukur nih saya boy. Jadi memperlakukan padi itu menghormati padi itu wah sudah. Itu maknanya di situ betul ya. Diaji-aji jadi barang yang sangat aji sekali. Gitu loh. Jadi ketika padi sudah mulai menguning, kemudian masa petik itu dilakukan pada waktu pagi hari, siang hari atau malam hari Pak? Ya itu tadi menurut sangat tidak, tapi kebanyakan pagi hari. Jadi kalau sudah ditaruh di lumbung kan ini saya kan masih punya tinggalan yang kering. Upat. Oh ya, ini yang ditempel di gantung di Pak Kent itu juga kaitan dengan itu, tapi sekarang sudah di lumbung. Jadi sudah disimpan. Setelah ya acara metik itu dilakukan, kemudian panen. Panen itu yang pertama kali yang boyong tadi itu yang padi 7 lei itu tadi. Ya, menurut jarak hari dan nah itu panennya dikeringkan, dijemur, udah kering, dimasukkan dalam balai padi yang namanya lumbung dikasih itu. Seperti itu. Berarti dulu semua masyarakat di sekarang itu punya lumbung, Pak? Harus punya lumbung. Punya setiap orang. Tapi sekarang kan udah enggak ada. Maksudnya budaya metik itu di Galmati sudah ada sama sekali tidak ada. Karena begini. Jadi alatnya pertanian sudah lain. Sangat lain sekali. Ya itu namanya budaya. Jadi dari dulu itu pakai ani-ani sudah lain ganti sabit. Setelah sabit ganti rontoknya dengan mesin dengan mesin. Sekarang mesinisasi. Kombi, ya malah kombi itu. Kombi. Kan repot itu. Ya, jadi orang sudah tidak peduli. Tadi untuk metik ya Pak, mengawali panen. Nah untuk mengawali tanam padi itu apa namanya Pak? Itu ada lekasan bibit namanya. Lekasan. Itu borampenya juga sama, hampir sama. Itu gedang setanggap, biasanya rojo. Lalu itu tidak panggang, lalu itu cuma ingkung pitik, ingkung ayam itu yang dimasak tanpa bumbu. Jadi direbus tanpa bumbu. Karena apa? Memang begini ya Mas. Jadi menurut kepercayaan, jadi seperti orang-orang yang sudah halus, roh-roh halus itu yang disenangi itu bau-bau makanya yang anyep-anyep, yang tanpa bumbu lah, biasa lah gitu. Nah, jadi masak ingkung, bukan panggang loh, ingkung dan panggang lain loh. Itu direbus itu tanpa apa-apa, garam enggak apa-apa, enggak kasih garam enggak kan. Pokoknya itu direbus dengan air udah matang. Itu borampe itu ditempatkan dibawa ke sawah? Ya, dibawa ke sawah. Yang mau dikerjakan. Berarti tiap-tiap keluarga itu tiap sawah yang punya sawah itu harus melakukan itu dulu. Sekarang masih ada tapi tinggal 5% paling. Saya masih. Oh iya. Saya masih. Nah, kemudian metik tadi kita sudah bahas cukup detail ya, artinya cukup jelas lah. Kemudian kita masuk kepada budaya tingkepan itu Pak Kentut. Itu maknanya apa Pak Kentut? Untuk panjenengan seorang pengamat budaya itu tingkepan itu sekarang juga sudah tidak ada ya. Kalau ada ini sangat minim sekali, paling 5%. Itu borampe ini apa saja Kentut kalau itu tingkepan itu ya itu ada. Jadi begini loh Pak. Orang Jawa itu penglihatannya peka sekali, mata batinnya itu. Jadi bayi yang dari janin itu sudah tahu. Itu umur 1 bulan begini, umur 2 bulan begini, 3 bulan begini, 7 bulan begini. Nah, setiap perubahan ini itu diperingati. Nah, itu loh, diperingati agar apa? Bayinya itu lahir dengan selamat, ibunya juga selamat, semuanya selamat. Nah itu borampe itu kalau miton itu 7 hari, 7 bulan, 6 menginjak 7 bulan dalam kandungan. Ya dari 6 bulan menginjak 7, kan dihitungnya dari semenjak tidak M tuh. Nah
itu satu, itu untuk pirantinya ya itu pecut dulu seperti Joko C, Joko Taro. Kemudian ada jarit itu jumlahnya 7. Kemudian ada siwur yang untuk nanti apa Masih mandi itu, tapi siwurnya tuh tempurung atau kelapa yang masih utuh, jadi kelapanya masih dalam tempurung terus dikasih seperti siwur itu. Seperti apa ciduk itu. Itu masih utuh kelapanya. Terus ada airnya tuh ada kembang setam. Ada kembang selamannya. Terus tuh yang memimpin juga pemangku adat. Pemangku adat biasanya pemangku adat. Lalu juga dukun bayi bisa. Lalu apa? Setelah itu digambar cengkir. Cengkir itu buah kelapa muda yang masih kecil dan biasanya kelapa gading, kelapa yang kuning itu. Itu lalu digambari dengan jarum. Digambar wayang dengan jarum. Gitu. Saya sering saya pernah dan kerap dulu pernah melakukan apa? Menggambar dengan jarum. Jadi cengkir gading cengkir yang seperti kuning emas ini, kelapa yang kuning emas ini digambar. Itu gambarnya apa Pak? Wayang. Siapa nanti Janoko dengan Sumbodro atau laki-laki perempuan. Kumojo atau Kumolate atau siapa atau Abimanyu ya dengan Dewi Untari yang menurunkan, jangan Abimanyu dengan Siti Sudari kan enggak. Itu kan apa istrinya tapi tidak menurunkan gitu loh. Tapi kalau Abimanyu dengan Untari, nanti Janoko dengan Sumbodro, kemudian Kumojo dan Kumolate itu dewa. Itu gambarnya begitu. Itu tentang tingkepan ya Pak. Kemudian kita masuk ke pesta nikah. Pesta pernikahan itu ada adat budaya Jawa yang sampai sekarang saya lihat masih dilaksanakan lah, khususnya untuk desa Galmati itu sebelum apa namanya pesta nikah berlangsung pada hari jam D itu 1 minggu sebelumnya saya lihat itu sudah sibuk, ibu-ibu itu terutama. Nah itu ada rubuhan ulem itu Pak. Itu namanya Kumbokarnan itu. Kumbokarnan. Itu begini, Kumbokarnan itu jadi membuat panitia ini yang jadi apa ini semuanya kan ditata kemudian menyebar undangan itu Kumbokarnan. Lalu ada acara juga Midodareni. Midodareni itu apa itu? Midodareni itu widodari artinya berdoa meminta tumuruning widodari gitu loh, maksudnya begitu. Jadi maksudnya kan gitu, Midodareni itu menyongsong supaya dengan doa, jadi orang yang datang itu supaya berdoa supaya benar-benar ada apa wahyu untuk mencerai ini, mencerai temanten itu agar menjadi selamat dan bagus. Terus ada dalam Midodareni itu kampanye kan biasa bertugas di situ dengan Pak Marjo sama Pak Juwari ya. Itu ada kembar mayang itu. Makna kembar mayang itu apa Pak? Kembar mayang itu sebagai tanda, jadi gini, tanda kedewasaan jiwa. Jadi semuanya orang di seluruh dunia, suku apa saja ya, Arab ya, Belanda ya mungkin di suku Timur kan mengalami 1 lahir, 2 kawin nikah itu ya, yang ketiga dah mati. Ini kan dialami semua orang seluruh dunia. Siapa yang tidak mengalami itu? Tidak ada. Pasti datang ke dia pasti lahir. Lah itu setiap ini apa? Artinya fase-fase ini diperingati, maka ada tanda kembar mayang itu sebagai tanda ini nikah gitu, lambang kadewasaning jiwa. Jadi mulai suatu tanda mengakhiri alam remaja menjadi alam kekeluargaan dengan maksud supaya apa, runtung kembar mayang itu bisa rukun terus, hidup rukun, jangan sampai. Makanya dikatakan kembar tadi itu, kembar mayang. Terus fase berikutnya Pak, saya lihat setelah itu temu manten. Temu manten ya, itu saya lihat memang sudah dilakukan sesuai dengan. Cuma durasi waktunya itu kan sudah diperpendek gitu Pak. Diperpendek banyak itu. Itu sangat dipangkas banyak sekali itu.
Nah di dalam temu manten Pak, saya lihat itu borampe dan apa itu ada lempar telur, kemudian apa pecah telur, kemudian lempar apa namanya itu. Itu maknanya apa Pak? Nah, itu kan begini toh. Kalau komplit ya, itu ada pasangan. Pasangan itu kalung yang untuk memasang kerbau, untuk bajak itu, atau garu. Itu dijepit pada leher kerbau dua itu. Ini kemudian dikasih ikat atau lemek daun pisang rojo. Jadi itu maknanya supaya apa? Supaya dalam menjadi keluarga ini nanti, membangun kekeluargaan yang baru ini seperti raja, benar-benar raja yang mempunyai kesemangatan kerja yang sama, jadi kompak, tidak bering itu enggak. Jadi wong lanang mikul, wong wedok gendong itu loh, tapi bekerja sama gitu. Seperti kerbau yang menarik bajak itu, maksudnya begitu, berjalan bersamaan lalu sebagai suami istri dalam rumah tangga. Setelah itu dia naik pasangan itu 2 orang dengan, itu aslinya seperti itu ya, mantan lanang, mantan putra dan mantan putri, mempelai 2 mempelai naik situ. Terus kemudian turun. Setelah turun itu ada kembang setaman itu. Itu sebenarnya bukan kembang setaman, itu ya kembang apa tuh? Kembang telon. Sebenarnya yang betul itu kembang telon itu jadi ada, dikasih di apa? Ya di bokor itu. Bokor. Ya. Kembang telon itu ada melati, mawar, dan yang satu nongo. Kenongo. Iya, kenongo. Jadi sebenarnya itu untuk apa toh? Pertama, sang ini mempelai putri ini untuk Jawa loh. Ini mencuci kakinya, ya, yang jadi ada pembasuhan kaki. Ya itu supaya apa? Bersih lahir batin. Betul-betul bersih. Yang kakung itu dicuci, yang mencuci yang putri. Setelah itu menginjak telur ayam kampung itu. Ya itu kan memecah artinya menginjak hidup baru itu tadi, dengan supaya selamat. Telur itu kan dipecah itu kan supaya ambiar gitu, dibuang walang sangkere gitu. Walang sangkere artinya apa-apa yang akan menghalang-halangi di situ dipecah, sudah dihilang, diruat ya. 2 itu supaya selamat. Dan setelah itu, setelah pecah telur, kemudian dijajarkan sama. Terus dikerudungi apa? Belum, kain merah itu apa? Belum. Nanti belum sampai di situ udah dijajarkan begini. Yang kakung itu ada di kanan, yang wanita itu ada di kiri. Setelah itu dikasih minum dari kendi. Oh iya, betul. Banyu, air suci, ya katakan suci ya, pokoknya air lah, air putih. Yang sebenarnya yang betul itu banyunya towo, artinya banyu towo itu banyu yang langsung asli dari sumber. Ya, tidak bukan aqua, dan bukan dimasak dulu, enggak. Diminumi banyu towo itu mantan kakung dan mati supaya apa? Wening pikirnya menep gitu, jadi jernih pemikirannya, dan yang menep supaya tentram aja. Kemudian dua mempelai ini dikasih yang namanya salindur, itu yang berwarna merah dan putih. Apa Pak? Selindur itu kain yang merah putih gitu. Tapi agak sedikit badai, ini melambangkan bahwa ini selindur ini itu kan sama dengan bendera itu loh. Itu kan maknanya begini loh. Bibit dari ayah, dari bapak ini kan putih. Nah, kemudian yang ibu itu merah. Jadi makanya merah putih itu. Ya, sperma orang laki-laki itu putih. Lalu sel telur yang merah ada di dalam ibunya itu merah. Itu supaya bertemu. Setelah bertemu menjadi anak itu tadi. Maka kemudian di depan itu berdiri ayahnya, di belakang ibunya, berjalan
duduk di sana. Ke tempat apa Nggih, pelaminan. nggih, duduk. Itu artinya kan digendong itu. Maksudnya digendong. Digendong dituntun supaya seperti bapaknya. Dengan harapan yang bagus, dengan doa itu. Dulu kalau begitu itu, kalau zaman dulu ada itu, Ada yang joget itu juga Bang. Di apa istilahnya, ada seorang laki-laki yang joget di depan pengantin itu untuk menuju ke tempat pelaminan tuh. Dulu ada, sekarang tidak ada. Nah itu gini loh, itu dulu Mas, waktu dulu itu kalau digendong begitu, dulu itu ada yang namanya panggul gedong kuning itu, dengan pelan-pelan tuh dia akan nembang itu. Singgah kolo singgah pan sumingga durga kolo sumingkir, singa umo singa wulu singa suku singa sirah singa tenggak lawan kolo singa buntut do sira sumingga umulya mring asal nepi. Panggul gedong kuning karangan Sunan Kalijaga. Tapi kalau bapaknya ini bisa nembang dan tahu, tapi tidak apa, tidak keras, pelan-pelan atau dibatin saja. Berjalannya begitu. Nah, tapi sekarang enggak gitu. Sekarang gandengan ya kuasi itu laras moyo itu penting. Langsung jalan ke jalan. tempat pelaminan. Selain upacara pengantin Pak, mungkin saya juga tidak terlalu tahu. Mungkin saya mau mencari tahu. Apalagi Pak untuk selain itu yang inti-intinya tadi. Sungkem. Oh sungkeman sama dulang-dulangan itu Pak. Itu maknanya apa itu sungkeman? Sungkeman itu ya ngabekti, menghormati orang tuanya kan sudah saya katakan bahwa orang Jawa itu bagaimanapun juga ada apa yang namanya mikul dhuwur mendem jero. Pada orang tua itu sangat berbakti sekali. Itu loh. Nih yang kemudian sungkeman kan maknanya itu tahu yang melahirkan siapa, yang belum entah siapa, itu harus itu sebenarnya bukan sembah, itu sungkem dan sembah lain loh. Sembah kan disembah seperti orang sholat itu kan ya. Biasanya kan terjadi terjadi misunderstanding di sini loh Pak. Terjadi kesalahpahaman di sini. Orang kalangan agama kadang-kadang yang fanatik ya itu salah mana, kok disembah nggak boleh. Yang disembah itu cuma Allah saja gitu ya. Kalau sudah begitu tuh ya itu tadi mungkin karena terlalu dalamnya memahami agama tuh mungkin serampakan menjadi di dunia bingung itu melihat gitu kan repot itu. Terus yang suap-suapan itu Pak? Itu namanya kerobongan. Kerobongan ya. Jadi itu ada kacar kucur. Jadi dari suami itu memberikan beras kuning tuh dikasih pelosok bongko itu terus ditompo sama istrinya itu karena rezekinya dari lang-lang. Artinya makanya bahwa laki-laki yang harus mencari nafkah. Ya sama-sama, tapi kan yang menerima harus sing wedok gitu loh, mantan wedok itu ajarannya kan gitu. Namanya kacar kucur. Beras itu kan beras kuning kan lambang pangan dan keselamatan itu. Jadi supaya nanti kalau udah berkeluarga rezekinya lancar banyak dan diberkati. Tiba-tiba Tuhan ini diterima oleh putri dengan selamat. Kemudian ada acara timbangan. Menimbang itu ada timbangan juga Pak? Ya, timbangan itu mantan putra dan mantu dia apa? Istilahnya dirangkul oleh ayahnya itu loh. Oh iya, yang pakai selendang tadi itu. Enggak, kalau di kacar itu enggak pakai selendang. Ini bobotnya podo, artinya sama. Iya. Mertua, anak menantu dan anaknya sendiri itu sama bobotnya tuh. Nah dibeda-bedakan gitu. Podo wae gitu. Lalu suap-suapan itu artinya ya supaya bisa kasih tulang-tulangan. Ya, bisa rasa kasih sayang begitu. Mungkin ada lagi Pak? Enggak ada ya. Nah setelah pesta nikah berlangsung selesai, apakah masih ada upacara untuk yang punya hajat itu masih ada acara penutup apa? Namanya bubaran panitia itu tanda terima kasih kepada. Untuk pengantin berdua tidak ada lagi. Tidak ada. Cuma itu ucapan terima kasih. Nah, supaya diundang lagi datang ke situ. Bubaran panitia itu. Ya mengucapkan terima kasih
ada tetua atau wakil siapa RT atau RW mengaturkan terima kasih telah dibantu baik apa pikiran, tenaga maupun ego bertiga itu supaya ya bisa gimana ya, bisa istilahnya mengucapkan terima kasih lah. Nah itu dikasih makan, itu budaya orang Jawa itu namanya budaya. Lalu maka tuntunan Arab itu ya seperti yang dituntun di Arab ya sederhana sekali. Kalau senangan waliman kan cuma bedanya di situ loh Pak. Nah waliman itu kan cuma nikah itu ya pokoknya yang wali yang saksi, ya kan. Kemudian setelah itu nanti dinangka sing nikah ke wong tuane dhewe. Saya rasa gagas mikir negara nyata kan tidak perlu. Nah itu cara mengundangnya juga yang diundang itu bukan loh. Kalau ini menurut tuntunan yang diundang itu bukan saudara, bukan teman atau bukan tetangga, tapi orang yang perutnya lapar. Nah, itu gitu. Oh, maknanya itu. Orang ya itu yang di Arab tuh tuntunannya gitu. Iya, di Arab, ya. Nah, kalau di Jawa apa ya mungkin misalnya. Jadi kalau ngundang tuh Pak Joko perutnya lapar enggak? Bagaimana bilangnya lapar ya sudah sana ke waliman cepat-cepat makan. Kalau orang Jawa begini, saya kira tidak mungkin datang, tidak mau datang. Setelah itu pukul rebana kan beneran cuma 4 itu. Nah, di Jawa lain budaya, tidak bisa disamakan. Terus ketika sebelum ya kembali ke awal untuk pernikahan tadi itu, Pak Tentu, biasanya